Tatimmatun, satu kesempurnaan. Ilam ketahuilah olehmu anna waqta syubhat, bahwasanya waqta syubhat allati la yusafu bi ibahatin wa la tahrimi, yang tidak disifati dengan ibahat juga tidak disifati dengan tahrim, huwa syubhatul fa'il, itu dinamakan dengan syubhatul fa'il. Seperti apa contohnya? Ka'an yadhunna imra'atan ajnabiyatan zawjatahu, dia menduga perempuan lain zaujatahu akan istrinya, fayaqa'uha, kemudian dia wati, wa kawatil mukrah, dan seperti muwatinya orang yang dipaksa, bifathir ra'i, dengan dibaca fathah ra'-nya. Ini adalah satu penyempurna bahwa syubhat ini nanti terbagi menjadi tiga. Ada syubhatul fa'il. Syubhatul fa'il ini siapa? Orang yang menduga bahwa itu adalah istrinya, menduga orang lain itu adalah istrinya, atau dia dipaksa untuk berhubungan badan dengan seorang wanita. Kalau kau tidak berhubungan badan dengan dia, saya bunuh kau. Semisal demikian. Kemudian terjadilah hubungan badan, itu disebut dengan syubhatul fa'il. Ya. Tidak bisa itu disifati dengan ibahah, juga tidak bisa disifati dengan keharaman. Contoh, saya menduga bahwa itu adalah istri saya. Misal saudaranya nginap, saudara kandungnya nginap di rumah saya. Saya menduga ini istri saya. Pas saya kumpulin, cepat. Ya. Udah selesai, pas lihat ke orang lain. Nah itu namanya syubhatul fa'il. Dia menduga bahwa itu istrinya, ternyata orang lain. Atau dipaksa oleh orang lain, kumpulin dari perempuan. Kalau enggak saya bunuh kamu. Kalau enggak saya tembak kepala kamu pakai pistol. Kemudian terjadilah hubungan badan. Apakah ini disebut dengan zina? Tidak. Tapi itu disebut dengan syubhatul fa'il. Syubhat bagi orang yang melakukan. Wa ammal waqtu fi syubhatil ma'al. Sekarang yang kedua, wati dengan syubhat mahal, kawati amati waladihi au syarikin al-amata al-mushtarakata, seperti mewati budak perempuan milik anaknya, au syarikin, atau mewatinya mitra al-amatal musytarakah, kepada budak yang dimiliki bersama, au sayyidin mukatabatahu, atau sayyid meninggalai mengumpuli kepada budak mukatabnya. Ini tentang masalah budak, karena sekarang sudah tidak ada. Ini sedikit saja kita mengenal. Di sini namanya syubhatul mahal. Seandainya saya punya anak saya punya budak, kemudian budak milik anak saya dikumpuli oleh saya sebagai ayahnya, maka itu namanya syubhatul mahal. Sekarang sudah tidak ada budak. Atau ada budak yang dimiliki secara bersama-sama. Ada satu budak dimiliki oleh 3 orang, kemudian dikumpuli oleh temannya, baik yang ketiga atau yang kedua atau yang pertama. Terjadi hubungan badan, itu namanya syubhatul mahal. Atau ada sayyid, tuan yang memiliki budak, mengumpuli kepada budak bukan istilah perbudakannya. Au syubhatil tariq, atau syubhat tariq yang nomor 3, ayat madhab, syubhat di dalam madhab. Wa huwa ayyaqila 'alaiha, berakad siapa seseorang kepada perempuan, bijihati, dengan satu cara, qalaha alim, yang berkata kepada satu cara itu alim. Siapa orang yang alim? Ya'taddu bi khilafi, menganggap siapa alim kepada perkataan tersebut.
Bihilafihi berbeda halnya dengan alim kal Hanafi wa nahwihi, seperti Imam Hanafi dan lainnya. Fa innahu la yusafu bi hurmah, maka wati itu tidak bisa disifati dengan haram. Nah, ini namanya syubhat di dalam madhab. Nanti akan dijelaskan lebih panjang di bawah, bahwa di dalam madhab mengenai syarat di dalam pernikahan ini berbeda-beda. Berbeda-beda. Ada yang mensyaratkan harus adanya saksi. Ada ulama yang berpendapat tidak perlu adanya saksi. Ada juga yang berpendapat boleh tidak ada saksi dan boleh tidak ada wali. Ini berbeda-beda, penting tahu. Penting. Malam ini dikasih tahu ini. Kalau terjadi hubungan badan yang dihukumi haram. Kenapa? Karena ada salah satu mazhab yang berpendapat tentang hal tersebut. Ini namanya syubhat. Syubhat di dalam mazhab. Di dalam mazhab ini syaratnya begini. Dalam mazhab ini syaratnya begini. Lalu seandainya kita memakai salah satu mazhab, bagaimana hukum-hukum berhubungan badan kita dengan perempuan? Dikatakan zina atau tidak? Ini namanya syubhat mazhab. Wasumiya watu amatil walad bisyubhatil mahal, dan dinamai mengumpuli seorang budak milik anaknya dinamai dengan syubhatil mahal. Di anna malal walad, karena sesungguhnya hartanya anak kullahu seluruhnya mahallun adalah tempat di'afafi aslihi, untuk menjaga kehormatan orang tuanya. Wa minhu al-jariyah, dan termasuk dari hartanya anak adalah budak. Fa'ifaful walad wa ayyuhayyi'a lil asli mustamta'an bil halilah wa yumawwinuha, dan menjaga kehormatannya anak kepada orang tua. Wa ayyuhayyi'a, anak mempersiapkan untuk orang tuanya mustamta'an, akan sesuatu yang bisa disenangi, bil halilah dengan kekasih atau pasangan. Wa yumawwinuha, dan menyediakan siapa anak hak kepada halilah tersebut. Ini yang dimaksud dengan syubhatul mahal. Kenapa dinamai syubhatul mahal? Ketika mewati budak perempuan miliknya seorang anak, karena hartanya anak seluruhnya menjadi tempat menjaga kehormatan sang ayah. Kan tadi ada seorang ayah mengumpuli seorang budak milik anak-anaknya, lalu dihukumi zina atau tidak? Karena hartanya anak menjaga kehormatan orang tua, maka tidak dihukumi zina ketika orang tua mengumpuli budak milik anak-anaknya. Itu yang dimaksud. Nah, sekarang famisal syubhatil tariq, yang dimaksud dengan syubhatul tariq atau syubhat di dalam madhab, kan nikah bila syuhudin indal abdi inda malik, seperti nikah tanpa ada saksi indal abdi ketika akad indal malik, menurut Imam Malik. Jadi menurut Imam Malik, ketika akad tidak ada syarat harus ada saksi. Nah, bagaimana kalau terjadi pernikahan seperti ini? Terjadi pernikahan tuh, kamu kok nikah tanpa saksi? Seharusnya nikah itu pakai saksi, kok enggak? Berarti hubungan kamu ini zina, enggak sah nikah? Ya tidak. Kenapa? Karena ada satu mazhab yang berpendapat, yakni Imam Malik, di dalam nikah tidak disyaratkan adanya saksi. Itu yang dimaksud. Wa yajibu al-ishhadu indahu qabla tuhul, dan wajib hukumnya al-ishhad mempersaksikan indahu menurut Imam Malik qabla tuhul, sebelum mendukhul, sebelum melakukan hubungan badan. Jadi sebelum melakukan hubungan badan, seorang pasangan pasutri wajib untuk mendatangkan saksi. Ini istri saya ya, ini suami saya. Itu cukup begitu. Kalau menurut Imam Malik, beda halnya dengan Imam Syafi'i. Ini ya, ini namanya kita belajar memahami di dalam bermadhab. Dalam memahami bermadhab, kenapa? Agar supaya kita berada di jalan tengah.
tidak cenderung menyalahkan orang lain dan tidak mudah untuk menyalahkan orang lain. Seperti ini saja salah satu contoh. Wa bila waliyin inda Abi Hanifah, dan nikah tidak mengapa tanpa adanya wali inda Abi Hanifah menurut Imam Abu Hanifah. Bisa ada yang mau nikah tidak pakai wali, bagaimana caranya? Nikah pakai mazhab Imam Abu Hanifah. Ya mari nikah. Senang kan ini. Tapi bagaimana hukumnya si laki-laki yang mengumpuli istri melalui pernikahan tanpa adanya wali, dia sah? Bagaimana hubungan badannya? Itu disebut dengan syubhatul madhab. Ada madhab lain yang berpendapat bahwa nikah boleh tanpa wali. Pendapatnya siapa? Imam Abu Hanifah. Wa bila waliyin wa syuhudin. Nah, nikah tanpa wali juga tanpa sah. Nanti dua-duaan mau enak banget ya Pak. Daripada begini repot laki-laki. Kama huwa madhab Daud al-Zahir, sebagaimana itu madhabnya Daud al-Zahiri. Daud al-Zahiri membolehkan madhab menikah tanpa wali juga tanpa saksi. Ya siapa? Ya udah itu pasangan suami berangkat berdua-dua. Saya nikahkan kamu dengan mahar sekian. Kalau si perempuan mobil tuh saya terima nikah kamu. Nah, udah hubungan badan. Udah sah. Nah ini dinamakan dengan syubhatul madhab. Terjadi syubhat di dalam madhab pada satu akad saja, dalam satu contoh saja, ini tentang pernikahan. Atau mengenai contoh mengenai wudu di dalam mengusap kepala. Kalau dalam madhab Syafi'i cukup hanya 3 helai rambut. Tapi di luar dari madhab Syafi'i, salah satu madhab mengharuskan seluruh rambut. Nah ini namanya syubhatul madhab. Loh kamu gak boleh, kok cuma separuh? Oh saya pakai Imam Syafi'i. Rambut saya udah pakai minyak rambut ini, mau ambil ke pesta kawinan. Saya momen saya belinya mahal. Begitu dengan nikah kan? Adakah yang membolehkan nikah tanpa wali dan tanpa saksi? Dari Daud al-Zahiri. Tidak yang begini capek ya. Buat bekal duit. Kasihan dari perempuan yang kasih. Ka'azza wajatu nafsaha fala hadda 'ala al-wati fi dzalik. Seperti menikahkan seorang perempuan kepada laki-laki nafsaha akan dirinya, fala hadda 'ala al-wati fi dzalik, maka tidak ada had bagi orang yang melakukan hubungan badan fi dzalik pada contoh yang demikian. Terjadi pernikahan yang seperti itu tanpa wali, tanpa saksi. Apakah ada sanksi, ada had dalam artian hubungan zina yang dilakukan oleh seorang suami? Ya tidak. Apakah sah nikahnya? Mengambil pendapat madhab Daud al-Zahiri. Wa illam yasid taqlidahu, sekalipun orang itu tidak bermaksud untuk bertaklid. Bertaklid ini ikut kepada pendapatnya mereka, ikut ke pendapat ulama yang membolehkan hal tersebut, yang membolehkan nikah tanpa wali, membolehkan nikah tanpa saksi, dan juga membolehkan nikah tanpa berdua-duanya. Wah ini aqada at-tahrimah, sekalipun dia meyakini at-tahrimah kepada haram, sekalipun dia yakini itu haram dan juga tidak bermaksud kepada ikut kepada salah satu madhab, tetap watinya tidak dikatakan zina. Jika sudah melakukan hubungan pernikahan, baik mengikuti pendapatnya Daud al-Zahiri yang tanpa wali, tanpa saksi, atau Imam Abu Hanifah yang tanpa wali, atau Imam Malik tanpa ada saksi. Tapi kalau kita madhab Syafi'i, umumnya Indonesia, itu
memakai saksi dan memakai wali. Ini hanya syair, ya, syair yang diberikan oleh ulama agar kita memudahkan bahwa syubhat itu terbagi menjadi 3. Ada syubhatul fa'il. Syubhatul fa'il siapa? Tadi orang yang keliru di dalam menggamai perempuan. Dia meyakini itu istrinya yang ternyata orang lain, atau dipaksa oleh orang lain. Ayo ke segala kalau saya bunuh kamu. Itu namanya syubhatul fa'il. Atau syubhatul ma'al, ketika terjadi hubungan badan dengan seorang budak milik anaknya. Dan yang ketiga adalah syubhatul qari atau syubhatul madhab, ketika terjadi tadi beberapa pendapat ulama tentang masalah pernikahan. Ada yang mensyaratkan saksi dan wali, ada yang tidak mensyaratkan saksi, ada yang tidak mensyaratkan wali, juga ada ulama yang tidak mensyaratkan kedua-duanya, baik wali ataupun saksi. Itu namanya syubhat. Terjadi hubungan badan, melakukan hubungan pernikahan tanpa wali, tanpa saksi, hubungan badannya tidak dikatakan zina. Itu dikatakan syubhat qai atau syubhat di dalam madhab. Ar-rabi masrutuhu lil adam wallahu a'lam bis-shawab. Semoga